Terima kasih untuk para pelayan ibadah yang boleh melayani kita, untuk kita bisa menaikkan pujian, untuk kita bisa juga mendengarkan komuni. Sekali lagi saya mau menyambut untuk ministry YoPro West Single dari Jakarta yang hadir ya pada ibadah kali ini juga bersama-sama dengan kita yang ada di ID Zoom Singles ya dan Piwa. Terima kasih untuk mau bergabung bersama-sama dengan kami. Ya, terima kasih untuk menjadi satu jemaat bagian tubuh Kristus juga. Dan terima kasih juga untuk Timothy Johan ya yang share tadi salib tentang komuni tadi ya bagaimana dari salib ya kita bisa terus diubahkan ya hubungan kita dengan orang tua juga bisa berubah ya dengan segala sesuatunya kita dipenuhi oleh salib Kristus ya. Tadi saya tanya sama istri saya, ini apakah Timothy kerjaannya YouTuber ya? Karena banyak endorsement-nya, ada Tokopedia, ada Pertamina ya dan lagunya Mas Anang juga ya. Tapi ternyata enggak ya. Ya, bercanda aja ya. Terima kasih ya Timothy ya, ini brother kami yang kami kenal dari kampus ministry dan juga kami juga mengenal ya beberapa brother sisters dari West Single ya, YoPro ya. Mari kita bersama-sama untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama dalam doa. Tuhan Bapa kami Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa Tuhan menyelamatkan kami Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau mengorbankan diri Engkau, Tuhan. Engkau membiarkan, Tuhan, agar kami boleh dikuasai firman, Bapak. Kami tahu, Tuhan, dari minggu ke minggu, waktu kami belajar tentang open door, Engkaulah, Tuhan, rahasia yang luar biasa, yang tertanam, Bapak. Mungkin dari abad ke abad, Bapak. Sampai sekarang kami pun bisa mengenal Engkau, Tuhan. Hendaklah, Tuhan, firman Kristus, Tuhan, bisa tersebar kemanapun juga, Tuhan. Di bulan ini, kami ingin sekali terus berdoa, Bapak, agar hati semua orang dibukakan, Bapak. Agar banyak orang-orang yang tidak mengenal Engkau juga boleh mendengarkan firman Engkau, rahasia Engkau, Tuhan. Tapi kami pun juga terus membutuhkan, Bapak. Kami pun terus perlu diberitakan, Bapak. Betapa banyaknya, Tuhan, di dalam setiap pagi, siang, sore, ataupun malam, kami membutuhkan Kristus. Kami membutuhkan perkataan Engkau, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, hamba-Mu yang berbicara pada hari ini, boleh Engkau sertai setiap perkataan asalnya daripada Engkau saja, Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, judul khotbah saya pagi hari ini adalah Everyone Needs Christ. Ya, setiap orang itu butuh Kristus. Kadang-kadang kita bisa berpikir bahwa orang-orang bagaimana yang butuh Kristus? Apakah kita orang Kristen ya tidak butuh lagi diberitakan tentang Kristus? Apakah hanya orang-orang yang latar belakang agama lain yang membutuhkan firman Kristus? Oke. Nah, sekarang kita akan mendalami ya. Kalau di minggu lalu kita bisa mendengarkan khotbah dari pendeta Frankie tentang rahasia Kristus. Itu yang luar biasa, yang megah, yang ajaib. Ya, di ayat 3 sampai 4 dikatakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Amin. Di satu sisi, kita tahu bahwa rahasia Kristus itu luar biasa hikmatnya, pengetahuannya luar biasa. Ya, kalau minggu lalu, Pendeta Frankie menyatakan bahwa kadang-kadang hal itu tidak luar biasa lagi, karena kita sudah sering mendengarnya. Ya, tetapi, kadang-kadang harta ini juga diperdaya dengan kata-kata yang indah. Ya, misalnya apa? Kalau misalnya kita seperti mempunyai ya sebuah lahan, lalu di lahan itu kita mau bercocok tanam. Ya, mungkin tanah itu bukan tanah yang subur ya penuh dengan nutrisi yang luar biasa ya, mungkin tanah itu gersang tapi kita nggak tahu ya mau kerjakan apa lagi. Yang penting kita bisa bercocok tanam deh. Padahal di dalam tanah itu ada tersimpan harta karun yang luar biasa. Ya, mungkin ada minyak bumi, ya ada logam-logam mulia di dalamnya yang bisa diolah ke depannya untuk sumber hidup kita. Tapi seandainya saat kita punya lahan itu kita nggak pernah tahu. Dan kita sibuk setiap hari bercocok tanam. Begitulah ilustrasinya, saya pikir bahwa apa? Sewaktu kita mengenal Kristus, tetapi kita sebenarnya tidak tahu seutuhnya tentang Kristus itu, dan mungkin banyak orang lain yang mungkin hanya mendengar tentang Kristus, tapi mereka justru terperdaya dengan kata-kata yang indah. Seperti apa? Mungkin mereka pikir kalau ikut Kristus adalah, wah, harta mereka jadi banyak. Mungkin kalau ikut Kristus, wah, segala sesuatu nggak akan ada masalah. Jadi,
diperdaya dengan kata-kata yang indah, tapi sebenarnya bukan Kristus. Ya. Coba kita lihat ya, hidup kita hari ini atau bulan-bulan ini, ya, ada nggak, banyak nggak kita mengenal Kristus, tapi justru kita lebih tertarik kepada kata-kata yang indah, kepada hal-hal yang lebih menjamin kita. Dan biasanya itu lebih kepada kebutuhan kita secara duniawi. Kita senang dengan kata-kata yang indah, yang seakan-akan memastikan masa depan kita secara fisik, atau keadaan kita hari ini secara fisik. Tetapi, rahasia Kristus itu justru mau membangunkan kita dari sisi roh kita, dari sisi jiwa kita, dan bahkan kita bisa menjadi impact buat banyak orang. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kalau pada zaman itu, di Kolose, memang karena banyaknya ya aliran budaya, ya Yunani, ya lalu juga ada orang-orang Yahudi yang terus-menerus memegang hukum Taurat, dan itu akhirnya bercampur-bercampur, sehingga terjadi ya namanya sinkretisme, sehingga orang lebih tertarik dengan prinsip-prinsip yang orang sering turun-temurun ajarkan, tetapi bukan rahasia Kristusnya lagi. Kristusnya ada di dalam jemaat, Kristusnya diberitakan di dalam jemaat, tetapi orang justru lebih tertarik dengan prinsip-prinsip yang kosong dan palsu tersebut. Nah, itulah yang terjadi pada saat zaman Kolose itu. Ya, apa itu filsafat kosong? Ini seperti baik, indah, tapi tidak ada nilai Kristusnya. Oke, mungkin itu bisa sering sekali kita dengar di dalam keluarga kita atau lingkungan kita. Sepertinya ini menjamin usaha kita atau menjamin masa depan kita. Tetapi kalau kita selidikin lagi, apakah ada nilai Kristusnya? Belum tentu. Ada juga filsafat palsu, ya mirip nilai Kristus. Ya kalau palsu itu sama aslinya itu mirip. Kita sulit membedakan uang asli atau uang palsu. Harus kita terawang dulu, harus kita raba-raba dulu, baru. Banyak juga di dalam dunia ini mirip nilai Kristusnya. Ya, seakan-akan itu membuat kita, ini seperti ada di dalam firman Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan Kristus. Tidak seutuhnya Kristus, tetapi mirip. Be careful. Dan hal-hal yang demikian, itu bisa tiap hari kita dengar. Kita menjadi baik, ya. Ajaran tentang positive thinking. Yuk kita positif. Positive thinking itu belum tentu karena kita kenal Kristusnya. Kadang-kadang positif itu karena kita mau mikirin hal yang baik aja. Nggak, tenang aja, kerjaan pasti sukses. Ya, kadang-kadang kita bisa bertemu sama orang, apa kabar? Baik, luar biasa, dahsyat. Ya, kenapa? Karena banyak ajaran, kalau kita ngomongin hal-hal yang positif, kita akan terus berpositif. Apakah, kalau kita selidiki lebih lagi, sumbernya dari mana? Apakah karena perkataan Kristus? Atau kita ingin memanipulasi pikiran kita? Nah, hal-hal demikian, itu perlu kita beritakan. Supaya apa? Supaya jangan ada orang tertawan, ataupun kita tertawan dengan filsafat yang kosong. Baik, indah, tapi tidak ada nilai Kristusnya. Atau mirip nilai Kristus, tetapi sebenarnya bukan seutuhnya Kristus. Misalnya apa? Kita sering sekali ya, kalau di dalam masa pandemi ini, mungkin kita bisa marah-marah ya. Ya, terus kita bisa buka googling how to manage your anger misalnya. Ya, di sini dalam bahasa Inggris saya akan terjemahkan ya. Pertama, identify through triggers and warning signs. Artinya apa? Identifikasi dulu ya. Triggernya apa? Apa yang memicu? Lalu apa? Bicarakan kepada orang lain. Lalu apa? Coba bernafas, relax dulu. Ya, kadang-kadang saya sering mendengar, coba hitung nomor ya, 1, 2, ya ini bukan togel ya, tetapi nomor supaya lama-lama kita tenang. Ya, 1, 2, 3 hitung. Oke. Lalu apa? Walk or exercise. Kita coba olahraga. Kita coba jalan-jalan. Oke. Lalu apa? Step away from the situation. Yuk, kita jangan terlalu terlibat sama masalahnya. Ya, jauhi masalah itu. Lalu apa? Dibilangnya, reframe your thinking. Yuk, kita buat skema baru dalam pikiran kita. Indah nggak? Baik nggak? Baik. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan saya, waktu saya olahraga, waktu saya jalan atau apa, itu lebih rileks. Betul, rileks. Tapi kalau selidiki lagi, di mana nilai Kristusnya?
Di mana kematian dan kebangkitan Kristus benar-benar menjadi kekuatan kita. Nggak ada sama sekali. Oke? Lama-kelamaan, kita bisa jadi orang, kita percaya Yesus, ya. Tapi apa? Kita justru lebih mengandalkan hal-hal yang demikian, filsafat yang kosong dan yang palsu. Akibatnya apa? Orang bisa rileks sementara, tapi minggu depan belum tentu rileks lagi. Kenapa? Yang dia tanam dalam hatinya bukan Kristus, tetapi apa? Tips-tips positif, tips-tips yang membuat kita lebih tenang. Dan itu tidak akan pernah kekal dan tidak akan pernah menjadi karakter. Amin. How to manage your anger. Indah, baik. Mirip nggak sama nilai Kristus? Mirip. Ya, jangan marah. Yuk kita sabar. Yuk kita coba kita ngobrol sama orang lain. Betul, Kristus juga bicarakan bahwa apa? Yuk kita terbuka sama orang. Ya. Tetapi kalau hanya sebuah tips, tapi tidak akarnya bukan karena kita kenal sikap Kristusnya, itu tidak akan menjadi kekuatan. Contoh-contoh lain, ini yang palsu dan kosong juga. Kalau saya tekun berdoa dan berbuat baik, Tuhan akan kabulkan doa dan ampuni saya. Wah, begitu banyak orang bisa berpikir yang demikian. Kalau saya tekun terus doa, saya berbuat baik, nanti Tuhan akan kabulkan doa saya. Terus tiba-tiba kita doa, kok nggak pernah dikabul-kabulkan ya? Padahal saya udah tekun loh doanya. Saya udah berbuat baik, Tuhan masa sih engkau nggak hitung kemarin saya nyumbang A, nyumbang B? Oke? Nah, kalau di Bible bilang, kita pun bisa salah berdoa, kita pun bisa salah meminta. Ya. Jadi bisa kosong. Sepertinya baik, indah, tetapi belum tentu itu dari Kristus. Kalau saya banyak memberi, Tuhan akan memberkati hidup saya. Tiba-tiba ada orang pengen memberi, tapi kok kayaknya kok nggak diberkati hidup saya ya. Oke, lihat dulu konteksnya. Berkat seperti apa yang kita inginkan? Apakah itu adalah dari Kristus? Apakah itu karena kita kenal prinsipnya Kristus? Atau itu lebih kepada keinginan kita? Oke, coba lihat tentang memberi di firman Tuhan. Apakah konteksnya seperti itu? Lalu apalagi? Kalau ekonomi saya sudah membaik dan sudah sukses, baru saya akan menjadi garam dan terang untuk orang lain. Kalau saya belum membaik, enggak deh. Saya nginjil-nginjil, ntar orang lihat apanya saya. Ya, pekerjaan pun belum sukses, ya, kondisi keuangan belum baik, nanti orang malah ketawain saya. Oke, lihat di firman Tuhan. Apakah kita menjadi penjala manusia, jadi garam dan terang? Apakah karena ekonomi kita baik, baru kita jadi garam dan terang? Ya, sepertinya ini indah, sepertinya ini baik. Ya, tetapi apa? Bukan nilai Kristus itu. Kosong dan palsu. Kalau saya melayani, Tuhan akan berkenan kepada saya. Wah, saya pegang ini dari SMA sampai saya kuliah. Makanya saya sering ikut drama Natal, ya saya ikut ya kelompok tumbuh bersama, ikut menara doa. Kenapa? Saya pengen supaya Tuhan berkenan kepada saya. Kita lihat di Bible, ya Tuhan tuh berkenan kepada apa? Waktu kita memberikan ya tubuh kita, jiwa kita menjadi persembahan yang kudus, yang baik dan berkenan pada Allah. Kita persembahkan semua pemikiran kita buat Kristus. Bukan tentang perbuatan pelayanannya. Ya, kelihatannya indah, kedengarannya indah, tetapi ini baru sebagian. Belum tentu ini utuh dari Kristus kita kenal. Nah, ini tadi yang saya share. Banyak berpikir yang positif, nanti Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Ya. Tidak perlu kenal Kristus untuk berpikir positif. Begitu banyak agama, begitu banyak prinsip-prinsip kehidupan, begitu banyak buku-buku positive thinking. Apakah itu asalnya dari Kristus? Tidak juga. Ya. Tuhan bukakan jalan bukan karena kita berpikir positif. Ya. Justru karena kita kenal Dia. Dan begitu banyak jalan. Karena apa? Dialah jalan, Dialah hidup, Dialah kebenaran. Jalan seperti apa? Kenalilah Kristus. Ya, jadi apa? Apakah kita juga bisa berpikir-pikir yang demikian? Ya, di dalam slide ini. Ya, atau ada pikiran-pikiran lain, konsep-konsep hidup lain. Ya, kita butuh diberitakan tentang Kristus dan bahkan orang lain di luar sana juga butuh diberitakan. Ya, kalau enggak prinsip hidup ini yang mereka hidupi terus-menerus. Begitu banyak orang hari ini rendah diri. Kenapa? Karena orang belum sukses. Tapi bukan karena dia mau kenal Tuhan, tapi dia inginnya sukses.
Lihat di Lukas 9 ayat 24 sampai 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ya, jadi lama-lama kita pikirin duniawinya kita. Kita pikirin diri kita. Kita pakai firman untuk kebaikan, untuk kepentingan diri kita sendiri. Lama-lama justru kita yang binasa. Kenapa? Karena purpose kita, tujuan kita hanya mau menyelamatkan nyawa kita. Justru di situ kita akan binasa, justru di situ kita akan kehilangan nyawa kita. Buat iblis, gampang sekali membinasakan kita. Lewat apa? Melalui tujuan hidup kita yang bukan karena Kristus, bukan oleh Kristus, dan bukan untuk Kristus. Makanya, brothers sisters, Bapak Ibu Saudari, everyone needs Christ. Keluarga kita, kita sendiri, teman-teman kita, teman kerja kita. Kita tahu nggak isi pikiran mereka apa? Kita tahu nggak isi impian mereka apa? Begitu banyak orang yang mut-mutan, begitu banyak orang yang gampang sedih, begitu banyak orang cari kesenangan. Ya, mungkin mereka maunya lebih banyak andalkan jalan-jalan atau apa, ya. Bukan salah jalan-jalan, tetapi apa? Apakah rahasia Kristus itu mereka dapatkan, mereka kenal, mereka temukan? Kalau tidak, mereka akan selalu di dalam pola itu dan mereka selalu kosong. Beritakan Kristus kepada mereka. Tapi beritakan Kristus yang bagaimana? Kadang-kadang saya sering mendengar ya, Kristus diberitakan, supaya apa? Ya, ikut Kristus, nanti apa? Tuhan akan berkati. Kosong lagi, palsu lagi. Oke? Saya dulu ikut Kristus, siap, supaya apa? Supaya nanti IP saya di kuliah Tuhan berkati. Kosong lagi, palsu lagi. Ya, hari ini kita sering mendengar yang kosong, yang palsu, yang bagaimana? Atau pikiran kita memikirkan yang kosong dan palsu yang bagaimana? Ya, Kristus yang bagaimana yang kita beritakan? Yang pertama, beritakan Kristus yang mati dan bangkit. Seperti apa itu? Kita lihat di Kolose pasal berikutnya. Pasal 3 ayat 5-6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Oke? Kalau kita tahu, di Kolose pasal 3, di ayat-ayat yang awalnya, itu diberitakan bahwa apa? Karena Kristus sudah mati dan bangkit, dan kita akan hidup bersama-sama dengan dia, maka itu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Oke? Nah, jadi kalau kita sendiri mengerti kematian dan kebangkitan Kristus, itu hanya supaya kita bisa memikirkan perkara Kristus. Kenapa? Karena dengan memikirkan perkara Kristus, kita bisa mampu mematikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Oke? Perhatikan di sini. Di subpoint ini, saya mau share tentang mematikan. Oke? Matikan dalam dirimu. Ini tentang apa aja nih? Yang duniawi. Ya. Di dalam kerjaan kita, hal duniawi apa yang sering kita pikirkan? Percabulan, pornografi. Oke? Kita lihat godaan-godaan kita sehari-hari. Kenajisan, hawa nafsu. Ya, hari ini gampang sekali ya, dalam masa pandemi kita dari gadget aja kita bisa hawa nafsu. Dari makanan kita bisa hawa nafsu. Dari amarah juga, keinginan kita bisa hawa nafsu. Nafsu jahat, kita ingin mencelakakan orang. Kita kesel sama orang. Kita dendam sama orang. Ya. Tapi ini artinya apa? Nafsu jahat ini lebih kepada justru ingin melakukan kejahatannya. Ya, dan juga keserakahan. Ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, ini di garis bawahi, Tuhan bilang, ini sama dengan penyembahan berhala. Kita masih ingat, justru dari penyembahan berhala lah, Israel dibuang. Ya, ini mendatangkan murka Allah. Jadi, kalau kita tidak matikan ini, justru kita yang akan dimatikan, justru kita yang akan terbuang. Maka itu, pikirkanlah perkara Kristus. Lihat, kalau kita menjadi orang yang tidak pikirkan perkara Kristus, ya, misalnya apa? Di dalam kita setiap hari, oke, kita doa, kita saat teduh. Ya, habis itu apa? Kita tinggalkan doa dan saat teduh kita di meja saat teduh kita. Lalu waktu kita kerja, kita pikirkan, kita pikirkan supaya money itu lebih menguasai kita.
Ya, banyak statistik memberitakan bahwa apa? Orang yang kerja, dia kejar 7 juta, akhirnya dia dapat 7 juta. Pada akhirnya, 7 juta itu tidak pernah mencukupi dia. Dia kejar lagi 12 juta, akhirnya dia dapat 12 juta gajinya. Dan akhirnya 12 juta itu tidak pernah mencukupi dia. Dia kejar lagi 20 juta, berikutnya 50 juta, dan pada akhirnya itu tidak pernah mencukupi dia. Banyak orang yang punya American Dream, ya, ditanya kepada setiap orang yang punya American Dream, ya, ditanya berapa? Oh ya, saya punya gaji segini. Sepertinya kalau supaya saya punya American Dream, saya harus punya berapa miliar. Terus ditanya kepada orang yang punya berapa miliar itu, lebih tinggi lagi kalau mau punya American Dream. Ini membuktikan bahwa apa? Sifat hawa nafsu adalah kalau kita kejar itu, lalu kita dapatkan, lalu kita akan ada di dalam area yang kita tidak akan pernah puas lagi, kita mau kejar lagi yang lain. Brother sisters, saudara-saudari, Bapak Ibu, money does not save. Uang tidak akan pernah menyelamatkan. Ya, kita butuh uang. Tapi pemikiran kita adalah, pikirkanlah perkara Kristus. Kalau kita punya uang, apa yang mau kita pikirkan perkara Kristus? Kalau kita bekerja, perkara Kristus apa yang mau kita pikirkan? Ya, di gambar yang sebelahnya, ini adalah gambar otak, ya, dengan pengaruh heroin yang di tengah, lalu di sebelah kanannya dengan pengaruh pornografi. Dan otak yang normal yang sebelah kiri. Kita lihat bahwa apa? Waktu orang makin nafsu dengan heroin. Kenapa orang bisa terjangkit heroin? Kadang-kadang karena orang mencari, waktu mereka galau, waktu mereka merasa kesepian, mereka cari-cari. Pertama, carinya jalan-jalan dulu. Pertama, carinya pertemanan dulu. Lama-lama mereka cari yang bisa benar-benar pikiran mereka bisa tenang. Akhirnya terjangkitlah ke heroin. Dan beginilah otak setelah mereka terjangkit heroin. Tetapi yang lebih parah lagi adalah otak yang terjangkit pornografi. Kenapa? Pornografi itu lebih parah dibandingkan heroin. Otak makin rusak, makin kecil, ya, makin bongkahannya, ya, kalau di giras dan sulkusnya, ya, ada jalur-jalur otaknya itu justru makin sinapsisnya makin nggak bagus. Ya, sehingga apa? Kalau kita mau punya self-control, susah sekali. Bayangkan, kalau kita dari teens, ya, campus, kita singles, kita biasakan kita pornografi, lama-lama kita masa married juga, itu akan makin terjangkit lagi dengan pornografi, walaupun kita sudah menikah. Ya, dan itu akan mengganggu hubungan kita dengan istri kita, mengganggu hubungan dengan suami, dan juga akan mengganggu self-control kita, tetapi di permukaan kita nggak kelihatan. Tapi dalam jiwa kita hancur. Oke? Intinya apa? Semuanya menuju kebinasaan. Kalau kita nggak matikan ini, kita akan dimatikan. Jadi apa? Pikirkan perkara Kristus. Karena Kristus ingin menyelamatkan otak kita. Kristus ingin menyelamatkan hati dan jiwa kita. Kristus ingin menyelamatkan hubungan kita. Ini bukan tentang kesenangan dan, ya, saya suka boleh. Ya, tetapi pikirkan ke depannya. Ya, karena apakah itu perkara Kristus atau bukan? Betapa banyak orang yang tidak mengerti ini. Beritakan itu. Kenapa? They need Christ, dan kita juga butuh Kristus. Find what you love and let it kill you. Ya, ada lagu Queen, Too Much Love Will Kill You. Ya, makin banyak kita merasa ingin mencari supaya mengisi hati kita, ya, makin itu membunuh kita. Kalau di istilahnya teen single campus mungkin ada istilahnya bucin, budak cinta. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita merasa nggak diterima. Kita merasa butuh hubungan, tetapi kita nggak dapatkan. Lalu kita cari, sehingga akhirnya kita bisa terjebak di dalam kegalauan, dan itu yang membunuh kita. Padahal yang perlu kita cari adalah kepuasan hubungan dalam Kristus, sehingga muncul kasih, dan kasih itu yang akan menyelamatkan kamu, dan kamu akan punya build relationship lebih pure lagi, dan lebih sukacita lagi. Tapi, kalau kamu mencari apa yang hanya kamu sukai, itu akan membunuh kamu. Kenapa? Seperti Israel yang terbuang karena penyembahan berhala. Mereka suka berhala mereka. Mereka suka percabulan. Dan mereka akhirnya dibuang oleh Tuhan. Setelah Tuhan menanti mereka. Kapan Israel bertobat? Kita udah baca Yeremia bulan lalu. Karena mereka tidak lagi mengejar Tuhan. Hari ini, kalau kita keseharian, bukan Kristus yang kita pikirkan, bukan perkara kerajaan Tuhan dan Kristus yang kita rencanakan.
di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita. Justru itu yang akan membunuh kita. Dan Kristus hadir ingin menyelamatkan itu. Beritakan itu. Apalagi poin yang pertama, karena mati dan bangkit, Kristus yang mati dan bangkit. Di ayat 8-9, ya, kalau tadi matikan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya. Oke, menarik. Tadi matikan, sekarang buanglah. Apa bedanya? Yang matikan ini lebih, bukan lebih penting ya, tetapi ini lebih diutamakan. Kenapa? Kalau tidak dimatikan yang pertama tadi, itu akan menghidupi kamu, itu akan menguasai kamu. Tapi kalau yang bagian ini adalah seperti kita kalau misalnya kita di kamar kita, ada sampah yang belum kita buang, dan sampah itu udah busuk sekali, banyak sekali, kita mungkin masih bisa tidur di tempat tidur kita, ya. Tapi kita nggak nyaman, terganggu. Ya, mungkin ada yang udah resah, aduh nggak bisa ini. Sama. Ya, kalau tadi yang tentang matikan, itu lebih banyak hubungan kita sama Tuhan. Tetapi yang tentang buanglah ini lebih banyak kategori di mana hubungan kita dengan satu sama lain. Mungkin dengan pasangan kita, mungkin dengan brother sister kita, mungkin dengan teman-teman kita di kerjaan, di lingkungan kita, atau keluarga besar kita. Tuhan bilang apa? Buanglah. Apa aja? Buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, sebelum keluar dari mulut, itu pasti sudah ada dalam hatimu. Apakah kita, mungkin belum keluar dari mulut, tapi apa? Udah ada di hati kita. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai. Kenapa? Karena kita bisa bersikap sepertinya baik-baik aja di hadapan satu sama lain. Tapi sebenarnya, kita berdusta. Kita tidak menyatakan yang sebenarnya. Oke? Tuhan bilang di sini, kalau Kristus sudah mati dan bangkit, buanglah itu. Udah nggak cocok lagi kita hidup dengan kehidupan seperti itu. Buanglah. Lihat ya, ada bagian yang sebelah kiri adalah marah, mengumpat, kata kotor. Buanglah itu. Ya, kita nggak mungkin bisa hidup di dalam Kristus tanpa membuang ini. Kalau kita biarkan ini terus, ya, justru ini yang membuat hidup kita terganggu terus. Mungkin hubungan kita pun sering terganggu. Karena apa? Karena kita masih menyimpan amarah itu. Kita masih menyimpan, kalau saya memikirkan orang yang itu, ini sepertinya hati itu jadi kotor lagi. Ya, atau apa? Yang sebelah kanan, mengasumsikan orang. Ini sepertinya orang ini nggak menghargai saya. Ini sepertinya orang ini tidak mementingkan saya. Ini sepertinya orang ini merendahkan saya. Kita fitnah orang, lalu kita juga bisa gosipkan orang. Tapi Tuhan berkata, kalau kita mengerti tentang Kristus yang udah mati di kayu salib, yang dia pun difitnah, yang dia pun didera dengan kata-kata kotor, yang dia pun diumpat oleh prajurit-prajurit Romawi, bahkan orang-orang Yahudi, tapi dia mati dan bangkit, supaya apa? Supaya kita bisa punya kuasa membuang itu. Makanya saya bersyukur tadi tentang sharing komuni tadi, bahwa apa? Kita harus lihat salibnya. Bukan lihat orang-orang yang lain itu. Bukan lihat orang-orang yang menyakiti kita. Ya, berapa kali sering kita suka kepikiran lagi orang tersebut. Berapa kali kita sering memikirkan kelompok orang tersebut. Dan itu seperti kita tidur di kamar kita, tapi sampah belum dibuang. Berapa lama kita mau hidup dengan keadaan seperti itu? Kristus sudah mati dan bangkit, tapi apakah kita mematikan dan membuang? Oke, ini ada gambar seperti orang, ya, kalau kita tahu ya, coronavirus saat ini ya, wah, kadang-kadang membuat kita, waduh, jaga-jaga sana, hati-hati sana. Betul, kita harus wise. Physical distancing, ya, sanitizer, ya, masker, dan lain-lain. Ya. Tetapi kita, kalau seandainya ya, kita keluar tidak mengenakan pakaian ini, ya, tidak mengenakan masker, tidak mengenakan hand sanitizer atau apa, lalu kita justru sibuk, ya, mengkomen orang yang nggak pakai masker. Nggak pakai masker, jangan dekat ke saya. Wah, jadi kita lebih banyak pikirin komentar orang-orangnya.
Yang bagus adalah justru kita keluar dengan menggunakan masker dan perlindungan. Tapi kita juga jaga jarak. Ya, dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan tapi tidak dipengaruhi oleh orang lain. Oke, maksudnya apa? Di Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Artinya apa? Kadang-kala kita terjebak. Kalau hubungan dengan sama lain, kita ingin sekali orangnya yang harusnya berubah. Orangnya yang harusnya minta maaf. Orangnya yang harusnya jangan kurang ajar. Orangnya yang harusnya kata-katanya, dia harusnya lebih bijak, lebih belajar. Sampai kapan kita mau komentar dan memikirkan tentang orang lain? Firman Tuhan bukan untuk supaya kita mengomentari orang lain, tapi firman Tuhan di sini, yuk kita yang mengenakan kasih Kristus. Ya, bukan sibuk dengan orang-orangnya. Tapi apa? Kita mesti memikirkan supaya yuk kita kenakan aja kasih Kristus. Kalau kita kenakan belas kasihan, justru kita ketemu sama orang yang demikian, love yang muncul, orang tersebut punya kesempatan untuk berubah. Hati kita tidak dikasih kesempatan untuk marah. Kenapa? Justru belas kasihan yang muncul. Kenapa? Karena saya melihat kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Justru dia melihat Petrus, bukan marah-marah dia. Ya, Petrus sudah nyangkal 3 kali ya. Saya bangkit, saya datang. Petrus, ngapain kamu kemarin? Katanya begini. Katanya mengasihi saya segenap hati. Tapi kok malah nyangkal 3 kali lagi. Kalau 1 kali nggak apa-apa. Ini udah 3 kali. Keterlaluan kamu, Petrus. Nggak ada. Yesus nggak pernah ngomong seperti itu habis bangkit. Dia hanya bilang, Peter, do you love me? I trust you, gembalakan ya, domba-domba. Dan justru di situ, Petrus bisa bangkit dari keterpurukannya. Petrus bisa mengenakan kasih Kristus. Petrus bisa impactful di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kerajaan Tuhan membutuhkan orang-orang mengenakan kasih Kristus. Tapi bukan orang-orang yang komen tentang orang lain. Oke? Poinnya apa? Kenakanlah kasih Kristus. Kemurahan, amin. Kerendahan hati. Ya, semakin orang seperti yang nginjak kita, justru kita makin rendah hati. Karena apa? Karena lihat mati dan bangkitnya Kristus, dan juga kita bisa ngomong sama orang itu, bro, sis, halo pak, ibu, ya sorry, hati saya terganggu, saya minta maaf, ini kelemahan saya. Malah rendah hati, malah lemah lembut, malah sabar. Justru itu yang membuat kita makin hidup dengan hidup Kristus dan sukacita. Beritakan kasih yang seperti itu. Beritakan Kristus yang seperti itu. Ya, bukan Kristus yang kita beritakan, nanti Tuhan akan menghukum kalian. Ya, lihat lagi, itu filsafat itu bisa kosong, bisa palsu. Kapan Kristus menghukum? Ya, Yohanes 3 bilang apa? Kristus datang bukan untuk Yohanes 12 bilang apa? Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Kita di dunia ini kalau kita kenal Kristus, yuk selamatkan orang-orang. Kenakan kasihnya Kristus, bukan menghakimi orang-orang. Amin. Yang kedua, poin saya, yang kita beritakan Kristus yang bagaimana? Kristus yang memerintah. Ya, singkat aja poin saya yang kedua, dikatakan ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, siapa ini pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa? Oke. Dulu kita tahu di dalam zaman Kolose itu, ya, pemerintahan Kaisar Romawi itu berkuasa dan benar-benar menekan jemaat Kristen. Oke, tapi kita tahu justru roh-roh jahat yang di udara lah yang jadi musuhnya, bukan manusianya yang jadi musuhnya. Ya, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara itulah yang dilucuti oleh Yesus saat dia mati dan bangkit, dan itu dijadikan tontonan umum. Karena apa? Kristus sudah menang. Jadi kalau Kristus sudah menang, dia lucuti. Kita bayangkan, ya, kalau ada satu daerah jajahan, ya, dijajah oleh negara yang memenangkan peperangan itu penguasa-penguasa itu semuanya dilucuti, ya, senjata-senjata dilucuti, kekuasaan-kekuasaan dilucuti, nggak ada lagi pengaruhnya. Tidak ada lagi pengaruhnya. Makanya apa? Di ayat 15 di Kolose pasal 3, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kenapa?
Karena yang lama udah nggak berkuasa lagi. Sekarang yang memerintah siapa? Damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati. Dia yang terus berbicara. Dia yang terus bikin perintah. Dia yang justru bikin sistem dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada celah di dalam hati kita diperintah oleh kuasa-kuasa yang lain. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Oke, saya garis bawahi, satu tubuh. Kenapa? Karena Tuhan mau di dalam jemaat kita justru latih damai sejahtera kita, latih satu sama lain. Dan bersyukurlah. Oke, ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5 presiden, mantan Presiden Amerika Serikat. Oke, saya di sini bukan mau bicara politik, ya, tapi apa sih yang bisa dilakukan oleh mantan pemerintah untuk pemerintah yang sekarang? Ya, kekuasaan mereka nggak ada lagi. Oke, mereka mungkin bisa beraspirasi lewat partai-partainya, ya, tetapi kekuasaan mereka tidak ada lagi. Ya, mereka mau bikin opini, tetapi bukan menjadi perintah. Tidak ada lagi komen di sana. Artinya apa? Kalau saya berbuat karena saya tahu Kristus yang memerintah, saya akan merasa puas dengan setiap perbuatan yang saya lakukan karena berasal dari damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati. Dulu saya jadi murid Yesus. Saya lebih banyak melakukan perbuatan karena perintah manusia. Karena perintah dosen. Karena perintah kepala keluarga. Amin. Kita harus respect ya sama pemerintah, penguasa ataupun kepala keluarga, bos di dalam pekerjaan kita. Tetapi yang harus menjadi dasar dari perbuatan kita apa? Siapa yang memerintah? Damai sejahtera. Ya, setelah saya jadi murid Yesus, kalau bapak saya ada perintah, saya respect. Tetapi saya pikirkan, saya renungkan lagi. Bagaimana saya bisa menemukan damai sejahtera Kristus di dalam perbuatan yang akan saya lakukan karena bapak saya menasihati demikian. Saya tidak mau hanya karena perintah manusia, tetapi saya mau menemukan damai sejahtera Kristusnya apa. Oke, ada nasihat dari pembimbing, amin, kita respect pembimbing. Satu sama lain dalam jemaat, amin, kita respect satu sama lain. Tapi apa? Kita temukan kembali damai sejahtera Kristus yang mana yang memerintah dalam hati. Karena apa? Kalau bukan karena hati kita yang mengenal damai sejahtera Kristus, semuanya akan sia-sia. Beritakan yang seperti ini. Ya, jangan sampai orang obey, patuh sama perintah, ya, atau di dalam grup kita obey, tapi apa? Semuanya nggak berasal dari damai sejahtera Kristus. Itu akan menjadikan kita jadi murid Yesus. Rutinitas. Dan Kristus bukanlah rutinitas. Kristus adalah berkuasa. Amin. Nah, setelah damai sejahtera Kristus ya, tentang pemerintahannya, kita tahu ayat 16 dikatakan apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Jadi Tuhan tuh mau kalau kita berkata-kata dengan satu sama lain. Bahkan kalau kita menyanyi, bahkan kita mengucap syukur, sumber dari mana? Dari perkataan Kristus yang berdiam di antara kamu. Artinya apa? Di antara kita jemaat. Perkataan Kristus itu yang harusnya berdiam dengan segala kekayaannya. Kadang-kadang, coba seandainya kalau saya menegur orang, tapi bukan karena perkataan Kristus yang berdiam di dalam hati saya, dan berdiam dalam hubungan satu sama lain. Jadi saya menegur karena apa? Saya nggak suka orang ini. Atau saya menegur karena saya merasa dirugikan. Atau saya menegur karena saya merasa jadi insecure. Hati-hati. Kalau bukan perkataan Kristus yang berdiam dengan segala kekayaannya, ya, lama-kelamaan justru relationship kita jadi kacau. Kenapa? Karena sumbernya bukan perkataan Kristus. Betapa banyak keluarga Kristen bisa kacau. Karena apa? Karena mereka berkata-kata, sumbernya adalah keinginan mereka, karakter mereka, pencapaian mereka, harapan mereka. Ya, bapak, anak, saudara, kandung, sepupu, oke, semuanya membawa harkat martabat masing-masing.
Tapi apa? Bukan perkataan Kristus yang berdiam di antara kamu. Oke? Berdiam di antara kamu artinya apa? Mari, brothers sisters, dalam jemaat, kita latih hubungan kita lewat satu sama lain, supaya apa? Supaya kita bisa berkata-kata tentang Kristus. Lihat lagi saat teduh kita. Gampang nggak kita bisa share apa sih yang kita semangat dari saat teduh kita? Bisa nggak kita ngobrol tentang Tuhan? Bisa nggak kalau kita menyemangati orang, karena kita menyemangati karena ini sumbernya dari apa yang saya baca. Tadi kita menyanyi, ya saya bersyukur untuk menyanyi, God is so good, God is so good. Amin. Saya nggak mau itu menyanyi itu hanya asal-asalan. Tapi nyanyi itu karena apa? Karena memang perkataan Kristus. Saya baca buku Kolose, saya baca Kisah Rasul. Tuhan baik sekali. Tuhan bukakan pintu yang lain lagi kalau si Paulus dan Silas itu didera, di penjara. Tapi Tuhan selalu baik menyertai mereka. Amin, God is so good. Pertanyaannya, waktu kita bernyanyi, kita pikirkan perkataan Kristus yang mana? Oke? Kenapa? Karena begitu banyak orang bernyanyi lebih dengan feeling, tapi bukan dengan perkataan Kristus. Ya. Hari ini kita semangat sama Kristus bukan karena feelingnya enak, bukan karena lagunya enak, tetapi karena apa? Karena perkataan Kristus memang berdiam dengan segala kekayaannya di antara hubungan kita, jemaat, brothers, sisters, Bapak, Ibu sekalian. Amin. Mengucap syukur karena apa? Karena firman Tuhan yang saya baca berdiam dalam hati saya dan dalam hubungan. Saya suami istri, saya dan Febri bisa sukacita tiap hari. Kenapa? Kita bukan nggak ada konflik, ada konflik. Tapi apa? Perkataan Kristus yang selalu terpikirkan, dan itu membuat kita bersukacita dan bersyukur terus. Makanya di Kolose 3 akhirnya apa? Yuk, hubungan suami dan istri. Yuk, hubungan antara hamba dengan Tuhan dalam kerjaan. Yuk, hubungan antara bapak dan anak. Harus dikuasai oleh apa? Damai sejahtera Kristus dan perkataan Kristus. Itu aja. Sehingga akhirnya di pasal 4-nya, sesuai dengan tema kita bisa membukakan pintu pemberitaan Injil buat orang-orang lain. Kita bisa berdoa terus-menerus supaya pintu pemberitaan Injil dibukakan. Kenapa? Karena kita mengerti rahasia itu luar biasa dalamnya, luar biasa mempengaruhinya. Ya, everyone needs Christ. Bapak, Ibu, Saudari, mari kita beritakan Kristus yang bagaimana? Kristus yang mati dan bangkit. Ya, sehingga Kristus itu bisa apa? Mematikan hawa nafsu kita, mematikan percabulan kita, mematikan duniawi kita. Kristus yang mati dan bangkit yang bisa apa? Bisa memampukan kita, membuang hidup lama kita, marah kita, fitnah kita, gosip kita, nggak suka kita sama orang lain. Dengan cara apa? Kita makin memikirkan perkara Kristus pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Dengan kita memikirkan itu, kita mematikan yang demikian. Lalu apa? Kita kenakan kasih Kristus. Hubungan satu sama lain. Walaupun ada konflik nantinya, walaupun nggak sempurna, tapi apa? Karena kita yang mengenakan, kita aman, kita damai. Yang kedua, kabarkan Kristus yang bagaimana? Kristus yang memerintah hidup kita. Kasihan, banyak orang ataupun kita sendiri ya, yang memerintah di hidup kita hari ini adalah apa? Mungkin hati kita yang belum beres. Mungkin pencapaian kita yang belum beres. Alangkah sedihnya kalau kita hidup yang memerintah adalah hal-hal yang demikian. Ya, seharusnya memerintah adalah damai sejahtera. Orang akan hidup sehat secara emosi, orang akan hidup sehat secara rohani, dan begitu banyak orang yang bisa diselamatkan. Kekayaan perkataan Kristus lah dalam setiap perkataan. Itu yang perlu diberitakan. Hendaknya orang bisa mengerti ini, dan mereka akan lebih hidup lagi dalam Kristus. Dan mereka akan bahagia hidupnya. Amin. Everyone needs Christ. Mari, an open door, kita bukakan pintu pemberitaan Injil. Mari kita berdoa. Oh Bapak kami Tuhan, ucap syukur karena firman Kau Tuhan, firman yang rahasia yang tersembunyi, tapi sudah dibukakan Bapak. Kami tahu Tuhan, firman Engkau adalah keseharian Bapak. Jangan biarkan Tuhan firman itu seperti sebuah teori Bapak, tetapi seperti sebuah prinsip yang tidak bisa dihidupi Bapak. Hari ini begitu jelas Bapak, dengan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, justru ini bisa kita hidupi. Kita bisa mematikan itu Tuhan, mematikan hidup lama kami, membuang Tuhan hal-hal yang sering mengganggu Tuhan, menjadi bau yang busuk Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh Tuhan berkuasa Tuhan, karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami Bapak. Biarlah Tuhan damai sejahtera Kristus selalu memerintah kami Bapak. Kami mau katakan amin Bapak, karena rahasia ini besar, rahasia ini membebaskan kami, rahasia ini membuat kami punya impian yang lebih rohani lagi Bapak. Dan selamatkan Tuhan, berasal dalam jemaat, dan biarlah Tuhan kami boleh memberitakan
Kristus yang demikian yang akan membukakan hidup semua orang, Bapak. Terima kasih segalanya Tuhan, dan nama Yesus kami syukur. Amin.